Shalom dan selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kebaktian SMA Metodis 5 pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Dan kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk tundukkan hati dan kepala kita masing-masing untuk melakukan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik yang berada di dalam kerajaan surga, sebenarnya kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan-Mu. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai saat ini, dan juga mengizinkan kami untuk memulai hari yang baru. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami yang singkat ini. Kiranya Engkau memberkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mohon Engkau juga memberkati firman-Mu yang akan disampaikan pada kami nantinya, supaya dapat kami mengerti, terima, simpan, dan di dalam hati kami masing-masing, dan menjadi berkat di kehidupan kami. Baiklah, ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang, saya mengajak teman-teman semua untuk mengangkat satu pujian dari lagu Hatiku Percaya. Suaranya belum masuk, Lim. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 23 ayat 15 sampai 26 yang sudah tersedia di dalam slide. Saya akan membacakannya untuk kita semua, teman-teman dapat mengikutinya dari rumah. Amsal 23 ayat 15 sampai 26. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada,
dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanak engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Berilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Sekian firman Tuhan yang saya bacakan pada hari ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan yang terakhir, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita semua, saya mengajak semua teman-teman semua untuk menyiapkan hati kita dengan menyanyikan satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kami saat ini yang harus melakukan ibadah secara online. Begitu rindunya kami Tuhan bertemu di dalam satu ruang yang sama, beribadah bersama seperti hari-hari yang lalu. Tetapi di dalam masa yang saat ini kami boleh mengikutinya lewat online. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat masing-masing dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan segala kondisi mereka untuk tetap bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Menghargai kehadiran Tuhan dan boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar hari ini tentang satu tokoh yang juga ya kita pelajari untuk kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau minggu lalu kita belajar tentang 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu kita belajar tentang tokoh Alkitab Daniel. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yaitu Timotius. Ya.
Timotius. Nah, topiknya adalah menjadi teladan. Sering sekali remaja itu atau kita pemuda-pemuda lah ya, masih disebut pemuda ya. Sering sekali ya kita tidak suka diremehkan, tidak suka tidak dianggap gitu ya, maunya disanjung, maunya apa namanya ya, dianggap sebagai seorang yang harus diperhitungkan gitu. Tetapi kita gagal untuk sampai di sana. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang mungkin secara pribadi harus ya kita perbaiki di dalam diri kita. Nah, saat ini mari kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Timotius ya. Bagaimana menjadi teladan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana supaya kita tidak diremehkan di dalam pergaulan. Bagaimana supaya kita dianggap ya sebagai seseorang yang layak diperhitungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebenarnya ya harusnya sih nats ini dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-16 ya. Tapi Ibu fokus di ayat yang ke-12 untuk kita baca bersama-sama. Silakan kamu juga boleh mengikuti membaca dari rumah ya, supaya ini mengena, mengikut dan terus ada di dalam pikiran kita. 1 Timotius 4 ayat 12 demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ada satu kalimat yang sangat menohok lah kita bilang ya di awal sebelum disuruh menjadi teladan. Ada satu kalimat yang sangat tegas dikatakan kepada kita, orang-orang muda, secara khusus kepada kamu, orang-orang muda pada saat ini, dikatakan di sana, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi jangan kita nggak diperhitungkan hanya karena usia. Jadi sering sekali memang hal ini terjadi ya, bahwa orang-orang muda itu atau remaja-remaja itu paling sering direndahkan. Padahal dari segi karakter, dari segi psikologisnya, seorang remaja itu paling tidak suka diremehkan. Paling nggak suka. Paling nggak suka, tetapi faktanya di dalam lingkungan pemuda, remaja itu paling sering diremehkan. Diremehkan itu nanti sama kalau kita lihat dari konteks bahasa aslinya sama dengan direndahkan ya. Kalau misalnya ada pemuda di dalam satu organisasi yang paling muda itu, orang yang paling muda pasti di apa namanya ya, dalam tanda kutip diejek, dibully mungkin ya, paling sering dimain-mainin seperti itu ya. Direndahkan, ala kamu paling kecil. Kalau misalnya ada anggota parlemen atau apalah gitu ya, yang paling kecil, kamu belum punya pengalaman. Begitu misalnya kalaupun di sekolah kelas 10, kelas 11, 12, kamu adik-adik kelas 11 ya, kamu adik-adik kelas 10. Seolah-olah yang paling tinggi umurnya itu otomatis menjadi sesuatu yang lebih hebat dari yang lain. Kalau dari segi umur memang kita harus menghormati yang tua. Memang yang muda itu dari segi pengalaman masih banyak kurang, itu benar. Tapi kurang pengalaman, umurnya masih muda, bukan berarti dengan mudah kita diremehkan. Gitu ya. Dengan mudah kita direndahkan. Nah, mengapa sebenarnya anak muda atau remaja-remaja itu sering diremehkan, sering direndahkan? Memang Pak, tadi lapangan kita lihat tidak ada tawuran orang tua, kan gitu ya. Coba lihat tawuran, orang-orang yang nakal di jalanan, misalnya ya. Nggak ada, hampirlah tidak ada kita menemukan bahwa itu adalah orang tua gitu ya. Misalnya yang suara motor kendaraannya yang ribut di jalanan sampai kemudian ugal-ugalan, kalau kita lihat pasti orang muda, pasti remaja-remaja gitu ya. Nggak ada kita lihat ibu-ibu yang begitu, kalau ada pun itu udah pasti langsung viral dia ya. Ibu-ibu misalnya apa seperti geng motor di jalanan gitu ya, langsung viral itu, lalu di komen netizen begitu banyak, memalukan, hal itu memalukan gitu. Tapi paling sering kita lihat tuh remaja ya, pemuda-pemuda
tawuran anak sekolah yang cakap kotor asal-asal, suka-suka hati bicara, suka-suka hati berbuat di jalanan. Jadi wajar kalau stigma atau pandangan kita tentang remaja itu memang kesannya seperti itu. Oleh karena itu jangan heran kalau banyak orang yang kemudian meremehkan atau merendahkan anak-anak muda. Memang kalau dilihat dari sudut dari psikologisnya ya, ini hanya sebagian kecil dari ciri-ciri remaja yang Ibu buat di sini yang sering membuat remaja itu menjadi punya celah untuk diremehkan ya. Remaja itu sangat labil. Ya, hari ini bilang iya, besok apa temannya besok ditengoknya nggak sekolah, ikut dia nggak sekolah. Padahal semalam masih semangat misalnya ikut sekolah ya. Besok ditengoknya kawannya main-main boleh tetap bagus, ikut aja main-main. Labil, prinsipnya kurang teguh. Sehingga sering sekali ya mudah tergoda oleh sesuatu yang ada di lingkungan. Sedang mencari jati diri sehingga dia ingin diakui ya, kalau orang Batak bilang lebih kesipanggaron lah gitu ya, mau menunjukkan bahwa dia aku hebat, aku punya sesuatu nih, aku lebih hebat dari yang lain, ingin diakui, sehingga sering bentrok di antara sesama remaja, bahkan antara remaja dengan orang tua. Maka anak sering berkata, mama nggak ngerti, papa nggak ngerti, ya kuno ya, kalau mau lebih agak sedikit maju dibilang konvensional. Orang tuanya konvensional gitu ya. Kami anak muda ini modern, misalnya begitu. Ingin diakui, mencari jati diri, keinginan mencoba yang sangat tinggi. Ya, dilihatnya sesuatu hal mau dicobanya, dilihat sesuatu mau dicobanya, sehingga ya tidak jarang orang tua akhirnya memberi nasihat, kamu nggak tahu apa-apa, sana, kamu nggak tahu apa-apa, begitu ya. Karena apa? Karena dilihat masih terlalu berambisi, ya sesuai dengan psikologis dari remaja itu, sehingga sering sekali salah dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Nah, inilah yang sering sekali mengakibatkan seorang remaja itu sering diremehkan. Kalau di keluarga misalnya ada diskusi mau mengambil keputusan, kita jadi jarang dilibatkan. Ya, kalau misalnya dalam satu organisasi tertentu, kalau kita masih terlalu muda, jarang dilibatkan. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang memang sudah banyak organisasi-organisasi pemuda yang memajukan anak-anak muda yang tidak mau diremehkan, yang tidak mau dianggap sembarangan, gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Ternyata Alkitab juga sudah memberi pengajaran yang banyak tentang hal ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai remaja yang patut diperhitungkan. Nah, di dalam ayat 12 dikatakan di sana ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Rendah itu dari kata proneo, itu setara artinya dengan menghina, meremehkan, menganggap kecil, menganggap tidak ada. Perhatikan ya, menganggap tidak ada. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, atau jangan seorang pun menghina engkau, meremehkan engkau, menganggap engkau nggak ada. Ya, seolah-olah nggak ada. Karena engkau muda. Hanya karena engkau muda. Gitu ya. Tetapi mari tunjukkan bahwa di dalam masa muda ini engkau juga bisa berkarya, bahkan mungkin bisa melebihi dari orang-orang yang secara umur sudah lebih tua dari kita. Kelas 10 bisa lebih berkarya dari kelas 11 atau kelas 12. Kelas 11 bisa lebih hebat dari kelas 12 dalam berbagai hal. Misalnya ya, kalau apa? Kalau kita menunjukkan kualitas terbaik kita, nanti kita lihat apa yang dinasehatkan oleh Paulus kepada kita, kepada Timotius secara pribadi dan kepada kita remaja-remaja Kristen, kepada kita anak muda Kristen, kepada kita orang-orang yang sudah percaya mengikut Tuhan. Nah, apa pesannya kepada anak muda supaya tidak diremehkan? Ini ya, kita nggak mau diremehkan, tapi tidak berbuat apa-apa, ya akan tetap di dalam kondisi itu. Tapi kalau nggak mau diremehkan, tunjukkan sesuatu dengan konsep yang saat ini sedang diajari oleh Paulus kepada Timotius. Paulus itu adalah pemimpin rohani daripada Timotius, atau anak rohani dari Paulus itu adalah pemimpin rohani daripada Timotius. Jadi Timotius itu adalah anak rohani daripada Paulus, atau
Paulus itu gurunya Timotius, gitu ya. Jadi sebagai gurunya Timotius, Paulus berpesan kepada anaknya Timotius, kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata, kalau kamu tidak mau direndahkan, sekalipun kamu muda, maka lakukan sesuatu. Yang pertama adalah jadilah teladan. Ya, jadilah teladan. Orang muda yang menjadi teladan tidak mungkin diremehkan. Justru harusnya dicontoh, kan begitu ya. Bayangkan kalau kita dibilang ya, tiru si Anu, dia bagus dalam hal ini ya. Teladan itu adalah orang yang patut ditiru. Bayangkan kalau orang tua orang lain, orang tua temanmu bilang, ingat itu siapa? Si Anju misalnya, lihat dia ya, dia berbeda dari yang lain, tiru. Nah, kalau dia bilang begitu, alangkah bahagianya kita ya, menjadi orang yang dikasih contoh sebagai seorang yang patut diteladani. Gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Jadilah teladan. Orang muda yang jadi teladan itu tidak mungkin diremehkan. Kalau ada satu hal di mana kita berada, jadilah teladan di sana. Dalam hal apa teladan itu harus dilakukan? Yang pertama dikatakan dalam hal perkataan. Ini perhatikan baik-baik ya. Ada perkataan yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kita katakan itu gambaran dari pikiran kita, gambaran dari hati kita. Maka kalau orang sering berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak baik, berarti hatinya, pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, dalam konteks ini berbicara sekarang ini, di zaman sekarang ini berbicara tidak hanya lagi verbal melalui mulut ya, tetapi juga melalui ketikan. Makanya saya buat di sini termasuk di dunia maya, ya. Apa yang kita buat di status-status kita ketika kita mengkomen sesuatu hal, ketika kita berada di dunia maya, apa yang kita, karena yang dikatakan oleh dunia maya itu kalau kita lihat di status itu ya, apa yang Anda pikirkan, kan begitu ya? Apa yang ada di dalam pikiranmu katanya. Lalu kamu ketik, kamu tulis atau kamu share, kamu kirim, ya. Berarti itulah yang kamu sampaikan. Maka dikatakan kalau kamu mau menjadi orang yang dihargai, yang patut diteladani, jaga perkataanmu. Jaga tulisanmu, jaga statusmu. Tunjukkan bahwa engkau patut dipertimbangkan dalam hal itu. Keluarkan hal-hal yang baik dari pikiranmu. Tentu hanya boleh dikeluarkan kalau ada isinya yang baik, kan begitu ya. Kalau hatimu baik, pikiranmu baik, yang keluar ya baik, yang keluar ya yang benar gitu ya. Tapi kalau isinya memang semuanya yang kotor-kotor, pasti dengan mudah keluar yang kotor-kotor. Oleh karena itu maka nanti yang pertama dikatakan supaya perkataan kita, perilaku kita baik, harus pikiran kita juga dipenuhi hal-hal yang baik. Makanya perkataan dan tingkah laku itu ini memang yang pertama yang dilihat oleh orang. Ya, kadang-kadang hati tidak bisa kelihatan tapi melalui perkataan, melalui tingkah laku kita bisa melihat ya apa sebenarnya isi hati orang. Jadi semua perbuatan kita itu kelihatan tidak kelihatan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kita terbiasa bertanggung jawab di dalam perbuatan, kita belajar bertanggung jawab dalam perbuatan, maka kalaupun tidak dilihat oleh orang, semuanya itu akan selalu kita usahakan yang terbaik. Ya, itu makanya dikatakan teladan dalam hal tingkah laku. Kalau kita sering berpura-pura, kalau dilihat guru baik, kalau dilihat orang tua baik, kalau ada temannya pura-pura baik, itu tidak akan berlaku lama. Itu tidak akan berlangsung lama. Sebentar aja, ya. Tetapi kalau kita kelihatan tak kelihatan, perbuatan kita selalu kita dasarkan pada ketaatan kepada Tuhan, maka dimanapun kita berada, perilaku kita akan terus menjadi teladan. Gitu ya. Jadi jangan lihat orang dulu baru kita mau melakukan sesuatu. Tengok dulu ada guru atau tidak, baru kita benar belajarnya baru atau tidak. Tengok dulu ada orang tua atau tidak, baru kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tingkah lakumu semua dipertanggungjawabkan. Orang tua bisa lalai tidak melihat, guru bisa abai tidak memperhatikan. Orang lain bisa tidak melihat, bisa kita tidak bohongilah kita bilang seperti itu. Tapi Tuhan tidak bisa. Tingkah lakumu yang tidak kelihatan oleh mata manusia pun di hadapan Tuhan terlihat.
Jadilah teladan dalam hal itu. Dalam kasihmu, kasih yang dimaksud adalah kasih yang didasari oleh kasih Kristus. Karena apa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dari beberapa ibadah atau kebaktian kita ini sudah berulang kali disampaikan. Sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih Kristus, kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita yang tadinya tidak layak, tadinya menuju maut, sekarang menuju kehidupan yang kekal. Maka kasih itu yang mendasari hati kita untuk dengan tulus berbuat kepada teman-teman kita. Ya, makanya kamu yang sedang sehat, yang sedang baik-baik saja, coba ya berbagi dengan teman-temanmu yang secara fisik tidak sehat. Kemarin ketika ada temanmu yang sakit dan akhirnya sudah dipanggil Tuhan, ya, yang saya lihat memang ada banyak di antara kamu teman-temannya yang sudah tergerak hatinya, baik semasa dia hidup maupun sampai kemudian dia dipanggil Tuhan, masih menunjukkan kasih yang tulus. Mudah-mudahan benar yang kami lihat adalah kasih yang tulus, ya, yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu terima di dalam hidupmu. Dan inilah yang akan terus dan perlu dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bagi teman-temanmu yang kurang sehat secara fisik, bantu mereka untuk paling tidak menyampaikan materi pembelajaran, ya, bagi mereka yang benar-benar membutuhkan tentunya. Kalau mereka yang dalam tanda kutip memanfaatkan situasi, biarlah mereka segera bertobat, ya, karena ya, situasi ini seharusnya ya kita perjuangkan, bukan kita kita manfaatkan menjadi hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Dalam kesetiaanmu, ya, dalam kesetiaan seorang anak Tuhan itu harus setia. Setia pertama kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Bisa dipercaya di dalam pertemanan, ya. Bisa dipercaya dimanapun kita berada. Jangan hanya kalau dilihat oleh mata. Ingat itu baik-baik, ya. Kamu mau jadi teladan, mau jadi contoh, bisa dipercaya. Siapa yang bisa dipercaya? Orang yang bisa dipercaya yang hidupnya kitab yang terbuka. Hidupnya tidak ada kepura-puraan. Mau dilihat mata, tidak dilihat mata, bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu orang yang setia, ya. Dalam kesucianmu ini juga paling penting. Ingat, ada banyak sekali hal yang menggoda kita di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui handphonemu itu. Ya, termasuk melalui media-media yang kamu ikuti, yang pornografi, yang keinginan-keinginan melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya begitu banyak. Tetapi ingat, kamu tidak sama dengan mereka. Kamu anak Tuhan, jaga kesucianmu. Ingat di kemarin kita teladani Daniel, ya. Nanti kita akan belajar lagi lebih dalam misalnya tentang Yusuf di dalam kesuciannya. Sekalipun begitu sulit untuk melakukannya, tapi karena ada Tuhan di dalam dirimu, ada Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosamu, ingat, jaga kesucianmu. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi teladan termasuk dalam hal kesucian. Ya, orang tuamu nggak bisa mengontrol engkau 100% satu harian, gurumu tak bisa mengamati kau setiap saat, setiap detik, teman-temanmu mungkin tidak selamanya ada di temanmu, tapi Tuhan ada. Maka jaga kesucianmu. Kesucian pikiran, kesucian perkataan, perbuatan hidupmu. Semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, memang tidak mudah untuk sampai ke sana. Menjadi teladan itu hanya mungkin terjadi kalau kita bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, bacalah kitab suci, bertekun membaca kitab suci. Itu di ayat 13 dikatakan. Ya, selama kita ada di dalam proses itu, jangan lupa bertekun membaca kitab suci. Ya, secara pribadi di rumah masing-masing, bangun pagi atau mau tidur, silakan dilakukan. Di sekolah sudah dibuat pagi-pagi sebelum mulai kita renungan, ya, kesempatan bagi kita membaca firman. Oke, itu bisa diarahkan dari sekolah, waktu sendiri. Hari ini misalnya tidak ada renungan di sekolah, kamu ada renungan nggak di rumah? Kamu ada baca firman nggak? Jangan hanya kalau didorong-dorong. Jangan dengar firman hanya ketika ibadah. Ketika ibadah itu dengar firman bagus, tepat sekali, harus. Tapi jangan hanya karena begitu. Jangan hanya ketika bangun pagi diingatin atau ketika di sekolah baru kamu melakukan yang namanya renungan. Secara pribadi,
Secara pribadi kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan, bangun relasi yang baik dalam satu ibadah yang baik dengan Tuhan, maka kita nggak punya kesempatan berpikir macam-macam. Tak punya kesempatan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, itu yang diinginkan Tuhan supaya kita tidak diremehkan. Ingat ya, kamu nggak mau diremehkan, tunjukkan kualitasnya. Itu yang dikatakan di yang kedua, ya. Jangan lalai menggunakan karunia yang ada padamu. Lebih tepat sebenarnya ini ada di ayat 14, ya. Jangan lalai menggunakan, kau sudah jadi teladan dalam hal perkataan, tingkah laku, kesucian, kesetiaan tadi ya. Sudah teladan dalam hal itu. Jangan lupa satu hal lagi. Jangan lalai menggunakan karunia yang ada padamu. Kembangkan diri, kembangkan potensi diri yang ada dalam dirimu dengan maksimal. Belajar dengan baik dan latih dirimu dengan benar. Maka jika tidak ingin direndahkan, tunjukkan kualitas terbaikmu. Ini yang paling penting. Ya, kamu tidak mau dianggap sepele, dianggap rendah, ayo tunjukkan bahwa apa yang ada dalam pikiran orang tentang kamu, bahwa kamu layak direndahkan, itu salah. Dengan cara apa? Dengan cara gunakan seluruh potensi yang kamu miliki, tunjukkan kualitas terbaikmu. Oke, jadi memang seharusnya ada panjang saya harus sampaikan di sana ya. Tetapi karena waktu ya, saya tidak mau nanti ibadahnya tiba-tiba terpotong, tidak selesai, kita tutup di dalam doa. Nah, jadi nanti ya ini akan kembali kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya dari ibadah kita ya. Nah, saat ini mari kita tutup dulu ya ibadah kita hari ini dengan berdoa bersama supaya kita dimampukan untuk menjadi remaja yang patut diteladani, untuk menjadi anak muda yang patut diteladani, untuk menjadi orang-orang yang mau berkarya menggunakan talenta yang dia punya. Lalu kita bisa ya menunjukkan siapa kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapan banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita tutup nanti dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sama-sama kami dengarkan. Berkatilah anak-anak ini secara khusus supaya mereka bisa menjadi teladan di dalam kehidupannya sehari-hari dan juga bisa mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang mengembangkan diri, yang mengembangkan potensi yang dia miliki sehingga mereka bisa menunjukkan jati diri kualitas sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik mereka di rumah, di antara keluarga mereka, di sekolah, di antara teman-teman, bahkan di masyarakat, supaya mereka menjadi anak-anak yang membanggakan di mata Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu terus berkumandang di dalam hati anak-anak-Mu, kapan dan dimanapun mereka berada untuk memotivasi mereka menjadi remaja-remaja yang mencintai Tuhan seperti Timotius. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini maka punya dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.